Setelah kemenangan Joda melawan Laboni dan Damu, keadaan istana perlahan berangsur membaik. Kondisi Raja Jalal pun semakin membaik. Rukaya juga sadar mengapa Hosiar berkata kasar padanya. Joda menyanyikan lagu dan Jalal pun menikmati suara Joda yang indah. Dan pada saat bersamaan Pangeran Salim datang ke kamar mereka, tetapi mereka tidak mengetahuinya, Salim pun ternyata juga menikmati suara indah Joda seraya berdoa. Setelah melihatnya, Joda pun langsung memeluk Joda dan Jalal. Sakran Singh juga sudah pulih. Suatu hari Joda sedang duduk sambil memandang bulan. Jalal datang dan menggoda Joda dengan mengatakan kalau Laboni itu memang cantik. Membuat Joda cemburu dan akhirnya mereka pun berpelukan. Anarkali sedang memainkan alat musiknya. Dia terkejut melihat Salim datang ke kamarnya. Kemudian mereka saling memandang dan saling memeluk satu sama lain. Anarkali mengajak Salim duduk dan Salim berkata akan mengatakan rencana pernikahan mereka di acara pesta ulang tahun pernikahan ayah dan ibunya. Hamidah dan Arambanu membahas acara pesta ulang tahun pernikahan Raja dan Ratu Joda. Joda menceritakan proses pernikahannya dengan Raja, membuat Arambanu ingin menghadiri acara pernikahan mereka. Semua orang merasa bahagia. Tak lama Arambanu memberikan saran supaya Raja dan Ratu Joda menikah lagi, semua pun menyetujuinya. Jalal meminta Joda untuk menuruti permintaan Arambanu supaya mereka melakukan ritual pernikahan kembali dan Joda pun menyetujuinya. Joda melihat ada pengemis dan segera dia menghampirinya. Joda terkejut ternyata pengemis itu adalah Laboni. Laboni terus memohon kepada Joda, tetapi Joda mengusirnya keluar. Laboni terus saja memohon. Akhirnya Joda pun kasihan dan memaafkan Laboni. Laboni berkata kalau dia sudah bersalah pada Yang Mulia Raja. Dia meminta untuk bisa menghadiri acara ulang tahun pernikahan Joda dan Jalal. Joda bimbang harus menjawab apa, tapi akhirnya Joda menyetujui permintaan Laboni. Joda sedang dihias Mahendi. Kemudian Mauti bertanya kenapa dia mengizinkan Laboni menghadiri acara pernikahan Joda dengan Jalal. Joda mengetahui kalau Raja Jalal akan memasuki ruangan dan Joda meminta Mauti untuk menahan Raja, sementara Joda ingin bersembunyi di balik tirai. Mauti berkata kalau Raja harus menunggu sampai upacara pernikahan mereka. Joda memanggil Mauti sambil bersembunyi di balik tirai. Dia membisikkan sesuatu kepada Mauti. Mauti berkata kalau Raja harus mengikuti ritual sebelum pernikahan. Joda tersenyum tapi Raja Jalal kesal. Joda tertawa geli dan Jalal pun hanya bisa pasrah. Murad yang sedang mabuk mendatangi Salim. Awalnya mereka bicara baik-baik tapi lama-kelamaan mereka bertengkar. Tetapi Paman Haidar malah menghasut Murad untuk membenci Salim. Joda sedang memandangi Mahendinya, tak lama kemudian Ratu Hamidah, Ratu Salimah, Ratu Rukaya dan Arambanu datang menghampirinya dan mengucapkan selamat kepada Ratu Joda. Dan Joda pun akhirnya terharu. Salim membantu Jalal untuk merias dan mendandaninya. Salim memuji Jalal karena Raja kelihatan sangat tampan. Jalal berkata kalau dia akan merencanakan pernikahannya dengan Manbai. Sementara Ratu Joda berdandan di kamarnya. Ratu Salimah dan Arambanu mendatangi Joda. Ratu Hamidah sudah berdiri dan akan menyambut Jalal. Kemudian Ratu Hamidah menyambut Jalal dan memberi arti padanya. Lalu Joda pun langsung menghampiri Jalal dengan memasuki ruangan api suci. Jalal dan Joda saling tersenyum. Jalal mengingat masa dia pertama kali melihat Joda saat di Amer. Joda dan Jalal merasa sangat bahagia tetapi Ratu Rukaya merasa tidak senang. Ritual pun dimulai.
Anarkali dan Salim saling memandang dan tersenyum. Laboni melihat Jalal dan Joda. Kemudian Joda pun mengangguk melihat Laboni, begitupun juga Laboni. Joda berkata pada Jalal kalau Laboni sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Joda menunjuk ke arah Laboni dan Raja melihatnya, namun Raja tidak melihat apapun. Joda panim sambil melihat di sekeliling. Pendeta menyuruh Jalal dan Joda memakaikan karangan bunga. Lalu menyuruh mereka menumpukan tangan satu sama lain, tapi tiba-tiba ada tangan lain yang ternyata adalah tangan Laboni. Joda berteriak pergi dan Raja bertanya ada apa. Dan Raja juga berkata tidak ada apa-apa di sini. Joda dan Jalal kembali berdiri untuk memutari api suci. Tapi Laboni berada tepat di belakang mereka untuk mengikuti. Joda bicara kalau Laboni ada di sini, tapi Raja berkata kalau tidak ada siapapun di sini. Kemudian Jalal disuruh menaruh sindur di dahi Joda. Tapi kemudian sindur itu juga terkena dahi Laboni. Joda pun merasa syok dan akhirnya dia jatuh pingsan.